Umat manusia berada di ambang kepunahan. Menara mimpi buruk telah merenggut hampir seluruh dunia. Dan kini hanya segelintir pejuang yang tersisa. Di lantai ke-98, satu demi satu pahlawan gugur. Darah, api, dan teriakan memenuhi ruang penyucian. Saat segalanya tampak berakhir, seorang kesatria dengan senyum terakhirnya maju ke medan tempur, mengorbankan segalanya demi satu harapan kecil. Dengan pedang penekan naga di tangan, seorang pejuang melangkah sendirian menuju lantai ke-99, tempat bahkan monster pun memintanya menyerah. 10 tahun berlalu, dunia mungkin telah musnah. Namun, selama satu orang masih berdiri, harapan umat manusia belum sepenuhnya mati. Lalu bagaimana ini semua bisa terjadi? Pada suatu hari yang damai, seorang pria mencoba mengambil sebungkus keripik, sementara seorang gadis kecil menatapnya. Sayangnya, kantong yang ia ambil memiliki lubang, sehingga sebagian besar keripik jatuh ke lantai. Gadis kecil itu bertanya, apakah dia mencoba mencuri camilan tersebut? Namun pria itu menyangkalnya. Saat itulah layar TV di toko yang biasanya hanya menampilkan berita, menarik perhatian semua orang karena ada beberapa berita mendesak. Sebuah gempa bumi telah terjadi di sekitar wilayah tersebut, tetapi skalanya cukup kecil, sehingga tidak ada korban jiwa. Namun, para ahli mengatakan bahwa gempa tersebut perlahan meningkat dalam ukuran dan kekuatannya. Karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu dipikirkan sejak dini. Beberapa siswa melihat keluar dan terkejut oleh sesuatu. Saat itulah, sesuatu yang sangat tinggi muncul dari dalam tanah dalam sekejap, menyemburkan tanah ke segala arah dan memecahkan kaca toko. Tanah berserakan di mana-mana, tetapi pria itu berhasil melindungi gadis kecil tersebut. Namun, gadis itu tidak mengkhawatirkan hal itu, melainkan apa yang baru saja muncul dari dalam tanah. Di Inggris dan bahkan di Jepang, sebuah struktur misterius dan tak dapat dijelaskan dengan ukuran raksasa muncul di kota-kota di setiap negara di dunia. Orang-orang menamakannya Menara Mimpi Buruk dan beberapa orang menerima undangan untuk menjadi penjelajah menara dan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Mereka yang menerima undangan tersebut dan langsung melompat ke medan pertempuran di dalam menara dan menerima item dari sistem antarmuka yang memungkinkan mereka memperoleh item dan kemampuan kuat, seolah-olah semua ini adalah sebuah permainan. Namun, mereka segera menyadari bahwa petualangan ini bukanlah sebuah permainan. Orang-orang yang menerima undangan itu melihat banyak layar yang menampilkan pemandangan dari luar, dan menara itu berbicara, mengatakan bahwa sebuah tower impact akan segera terjadi di dunia mereka. Di luar, para pekerja konstruksi sedang bekerja keras, dan saat itulah mereka melihat seseorang di tempat tinggi dan menyuruhnya turun, sementara seseorang juga menghubungi pihak berwenang. Namun itu bukanlah manusia, melainkan seekor iblis dengan banyak iblis lainnya di belakangnya. Inilah bencana besar di mana monster akan terus keluar dari menara ke permukaan bumi. Peristiwa ini dinamakan Tower Impact. Sirene meraung dan orang-orang melarikan diri saat militer berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan makhluk-makhluk tersebut. Namun, peluru tank pun tidak berpengaruh dan para monster dibiarkan bertindak sesuka hati. Akibat peristiwa ini, sepertiga populasi dunia musnah. Mereka yang menerima undangan menara tidak punya pilihan selain menyaksikan sesama manusia dibantai. Salah satu dari mereka mengingat bahwa undangan tersebut mengatakan sesuatu tentang menyelamatkan dunia dan mendesak semua orang untuk tidak kehilangan harapan saat mereka memanjat menara dan menyelamatkan apa yang tersisa dari dunia. Orang-orang pun setuju, sehingga para penjelajah dengan kemampuan dan kualifikasi khusus mulai menyerbu menara demi menghentikan kehancuran total umat manusia. Mereka berhenti di sebuah dinding yang tampaknya tak dapat ditembus. Tetapi ketika mereka mulai menghantamnya dengan senjata, dinding itu perlahan hancur. Seorang pria melihat sebuah batu bercahaya yang keluar darinya, dan ketika mereka memeriksanya lebih lanjut, ternyata itu adalah Return Stone yang mampu mengirim penggunanya kembali ke waktu saat mereka menerima undangan sambil mempertahankan seluruh ingatan hingga saat ini. Semua orang menganggap item seperti itu terlalu kuat dan Huang Inchan, kapten para penjelajah, menyatakan bahwa dia akan mencoba menggunakannya. Ia pun melakukannya dan cahaya biru membutakan semua orang di sana. Ketika mereka membuka mata, Huang Inchan tidak terlihat dimanapun. Dia benar-benar menghilang. Para penjelajah lainnya bingung dengan apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya apakah dia tidak akan muncul kembali di sini meskipun telah pergi ke masa lalu. Sakamoto, mantan profesor sains, mencatat bahwa hal ini mungkin sebenarnya cukup jelas. Huang Inchan pasti kembali ke masa lalu. Namun karena sebagian dari garis waktu terpecah, mereka mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Ia melanjutkan penjelasannya menggunakan teori sains terkenal seperti teori multiverse dan teori alam semesta paralel. Jadi situasi mereka saat ini dapat dianggap sebagai keadaan di mana garis waktu alam semesta telah terpecah. Pada dasarnya, ketika Huang Inchan menghilang ke masa lalu, dunia mereka dan dunianya terpisah sepenuhnya. Para penjelajah terkejut dan merasa sulit untuk mencerna semua informasi ini. Namun bagaimanapun juga, hal positifnya adalah Huang Inchan pasti kembali
kembali ke masa lalu. Tetapi, hanya karena dia melakukannya, bukan berarti sesuatu di dunia ini akan berubah. Sejauh yang mereka ketahui, menara tidak pernah berbohong tentang sebuah item sebelumnya. Jadi, batu ini dapat mengembalikan mereka semua ke dunia di mana garis waktunya terpecah. Semua ini tentu saja hanyalah spekulasi, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengesampingkan kemungkinan bahwa semua orang yang menggunakan batu tersebut akan dipindahkan ke garis waktu terpecah yang sama. Item-item di menara ini melampaui akal sehat umat manusia. Tower Impact kedua terjadi di dunia luar. Jadi sebelum seluruh umat manusia dimusnahkan, para penjelajah harus membuat keputusan apakah mereka akan menggunakan batu tersebut dan kembali ke masa lalu, atau tetap berada di dalam menara dan akhirnya menghadapi nasib yang mengerikan. Dalam pertarungan brutal melawan monster yang sama mengerikannya, sebagian besar dari mereka terbunuh. Melihat situasi yang sudah tanpa harapan, beberapa mulai menggunakan return stone mereka. Satu persatu mereka menghilang dan hanya satu orang dari kelompok itu yang tersisa. Ia jatuh berlutut dan menerima kenyataan bahwa hari ini ia akan mati. Saat itulah seseorang yang memegang dua belati memusnahkan monster yang sebelumnya menjulang tinggi dan bertanya kepada anggota kelompok yang tersisa apakah dia baik-baik saja. Pria itu menjawab ya, dan saat itulah lebih banyak penjelajah datang dari belakangnya. Dengan salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana semua bajingan itu memilih untuk melarikan diri seperti ini. Pria itu hanya bisa menangis dan penyelamatnya berterima kasih karena dia telah bertahan sampai akhir. Mereka memberinya sebuah batu dan orang-orang ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa di dalam menara. Orang-orang yang sama sekali tidak tergoda oleh return stone, garis pertahanan terakhir umat manusia dan para prajurit terakhir Carpe Diem. Pada suatu hari yang penuh peristiwa, sebagian besar dari mereka tergeletak mati di tanah dan salah satu yang tersisa bertanya kapan semua ini berubah menjadi sangat buruk. Sebelumnya, saat mereka bertarung melawan monster, pengguna belati menyuruh Juan untuk menyerang. Kini ia datang dari belakang dan dengan serangan kombinasi berhasil menghancurkan monster tersebut. Juan bertanya berapa jumlah korban dan si pengguna belati mengatakan bahwa setidaknya hari ini tidak ada korban jiwa dan yang terluka akan pulih setelah perawatan dan istirahat. Mungkin dengan laju seperti ini akan memungkinkan untuk mencapai lantai terakhir. Beberapa orang melambaikan tangan pada mereka dan saat membalas lambaian, Juan melihat bahwa monster itu menjatuhkan sesuatu. Pedang penekan naga yang diresapi energi matahari dan bulan, pedang yang ditempa oleh hantu harimau, penguasa lantai 85. Pedang itu dibuat selama 1000 hari demi membunuh seekor naga. Ia mengambilnya dan berpikir bahwa mungkin kata-kata Yun Huan benar. Mereka mungkin benar-benar bisa mencapai lantai terakhir. Itulah yang ia pikirkan, bahwa semua ini berjalan sesuai harapan mereka. Namun, saat mereka mencapai lantai 98, ruang penyucian, kenyataan menghantamnya dengan keras. Sebagian besar rekan-rekannya telah mati atau sekarat, sehingga dialah satu-satunya yang tersisa. Monster itu menamparnya ke samping dan langsung membenturkannya ke dinding. Hal itu membuat pikirannya semakin kabur, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Semua yang mereka lewati dan lakukan bersama. Apakah semuanya itu hanya untuk mati seperti anjing di tempat terkutuk ini? Monster itu menyerang dengan semburan api, siap mengakhiri hidupnya. Namun saat itulah Yun Huan muncul dari belakang monster dan berhasil memberikan beberapa serangan telak. Ia menyuruh Juan Huan untuk bangkit dan bertarung, karena ia tak mungkin mengalahkan monster ini sendirian. Namun, monster itu terlalu cepat dan berhasil menusuk Yun Huan dengan tanduknya, sebuah luka yang tak bisa disembuhkan. Juan berteriak memanggilnya dan monster itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghantam Yun Huan yang sudah terluka parah ke dinding. Juan hanya bisa menyaksikan, tetapi akhirnya ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan mengambil pedangnya. Ia menyerbu monster itu dengan gagah berani dan kini penentuan kemenangan hanya tersisa dalam hitungan detik. Juan berhasil keluar sebagai pemenang dan berkata pada Yun Huan bahwa mereka harus segera pergi, tetapi lukanya terlalu parah dan ia menggenggam sebuah return stone yang sudah habis digunakan. Ia meminta maaf dan Juan berpikir bahwa karena pria ini tak pernah kehilangan senyumnya, bahkan di menara yang kejam dan seringkali tak berperi kemanusiaan ini, para penjelajah memberinya julukan Ksatria Senyum. Dan hari ini, Ksatria Senyum itu kehilangan senyumnya untuk pertama kalinya. Yun Huan menyuruhnya pergi sebelum ia berubah pikiran, maka ia pun berjalan menjauh. Namun, batu yang dipegang Yun Huan terlalu usang dan kekuatannya telah lama hilang. Saat menaiki tangga, ia memikirkan Juan yang ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Karena itu, ia yakin bahwa mencapai puncak menara neraka ini masih mungkin. Di saat-saat terakhirnya, ia duduk di dekat jendela dan berkata bahwa jika itu dirinya, mungkin dunia ini belum sepenuhnya kehilangan harapan. Dengan kata-kata itu, hidup Ksatria Senyum pun berakhir. Yun Huan berhenti di depan pintu menuju lantai berikutnya dan memikirkan Juan Huan serta betapa baiknya dia sebagai
sebagai seorang sahabat selama ini. Namun ia menemukan keberanian dan tekad untuk melangkah maju ke menara lantai 99 yang tampaknya merupakan hamparan salju. Di dalamnya, ia menghindari tak terhitung serangan dari seekor monster yang menyuruhnya menyerah karena ini adalah situasi tanpa harapan baginya. Namun Yun Huan menolak, atau mungkin monster itu hanya bosan mempermainkannya sejak awal. Monster itu terus menyerang dan kemudian Yun Huan bersembunyi di bawahnya, yang membuat monster itu marah karena membenci permainan petak umpet yang terus mereka lakukan. Sudah 10 tahun sejak ia mencapai lantai 99, dan meskipun ia menghadapi banyak situasi putus asa dalam perjalanannya menuju lantai 98, tingkat bahaya di lantai 99 ini benar-benar tak bisa dibandingkan dengan lantai-lantai di bawahnya. Bos lantai ini adalah naga es Dragonus. Napasnya yang berasal dari negeri yang telah terlupakan sangat sulit untuk ditahan. Bahkan dengan ketahanan dingin yang dimaksimalkan, Yun Huan berpikir bahwa jika ia tidak mengambil potongan peralatan yang ditinggalkan oleh para penjelajah yang pergi, ia pasti sudah mati sejak lama. Pedang penekan naga yang ia dapatkan di lantai 85, armor iblis es yang diberikan langsung oleh Yun Huan, serta gelang Raja Api. Gelang itu berasal dari Hanseo. Ia masih menyesal sampai sekarang karena tidak cukup kuat untuk melindunginya, dan bayangannya terus menghantuinya hingga hari ini. Ia memikirkan bagaimana wanita itu meninggal, tetapi sang pandai besi menyela pikirannya dan bertanya apakah ia benar-benar akan menantang menara lantai 99 lagi. Ia mengiyakannya karena ia merasa kini mampu mengalahkannya. Pandai besi atau Pos Jai bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan terjadi. Inilah desa yang direbut kembali setelah mengalahkan bos lantai 50, naga mengerikan Alteamianos yang dikenal dengan nama Atopos. Meskipun tak terhitung jumlah penjelajah yang terluka atau mati datang setiap hari, orang-orang tak pernah benar-benar kehilangan harapan. Para pendeta membentuk unit penyelamatan darurat untuk menolong para penjelajah yang sudah tak mampu bertarung, dan para pandai besi di bengkel-bengkel menciptakan perlengkapan bagi para penjelajah yang berjuang demi keselamatan umat manusia secara gratis. Yun Huan mencatat bahwa tampaknya dialah satu-satunya pandai besi yang tersisa di Atopos. Jay berkata agar ia tak mengungkitnya karena bagaimanapun dialah satu-satunya pelanggan yang ia miliki. Yang lebih penting, tampaknya pasokan dari lantai bawah semakin hari semakin menipis. Beberapa bulan lalu masih ada pasokan mineral yang masuk, tetapi sekarang hampir mustahil menemukannya. Yun Huan berpikir bahwa ini wajar karena hampir tidak ada manusia hidup yang tersisa di dalam menara. Ia bahkan tidak tahu sekarang tahun berapa, dan sudah terjadi lebih dari 10 tower impact sejauh ini. Sejak saat itu, manusia tak lagi dipanggil ke lantai pertama. Semua manusia di bumi kemungkinan besar telah musnah. Jay tidak menanggapi hal itu dan malah bertanya apakah tidak ada sesuatu yang mengganggunya saat ia menaiki menara akhir-akhir ini. Yun Huan merasa aneh mendengar pertanyaan itu karena di tempat ditemukannya Return Stone pertama ada beberapa coretan aneh di dinding. Coretan itu tidak mungkin dibuat oleh orang lain, jadi jika bukan manusia, lalu siapa? Ia berkata bahwa ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan Jay mencatat bahwa 2 hari lalu nenek Helene menghilang. Orang-orang tidak menua di dalam menara, jadi jika seseorang menghilang hanya ada 2 kemungkinan, entah mereka kembali ke masa lalu menggunakan Return Stone atau mereka melompat dari menara. Helen dari toko ramuan Hilin dan Jay adalah satu-satunya penjelajah tipe pendukung yang tersisa. Jay terus bekerja keras, dan saat itulah Yun Huan mengatakan bahwa Jay harus mengajarinya. Jay berhenti menempa, dan Jae-wan tersenyum. Beberapa waktu kemudian, ia kembali ke lantai 99, dan Velkais berkata bahwa dia pasti sudah bosan bermain petak umpet. Ia juga mengucapkan selamat kepadanya, karena sejak menara ini diciptakan, tidak pernah ada manusia yang berhasil mencapai lantai 99 sendirian. Setidaknya, ia akan mengakui Yun Huan sebagai manusia yang luar biasa. Yun Huan tersenyum karena merasa lucu bahwa makhluk terakhir yang mengakuinya justru adalah monster, bukan manusia.